Bulis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kurang baik, sangat baik sekali. Sudah selesai mengajar? Baru selesai saja mengajar, anak-anak baru pulang sekolah, terus saya baru masuk ruang kelas ini. Okay. Alhamdulillah. Jadi kita ada waktu ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu. Ngobrol santai ya Bu. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi akademik nih. Supervisi akademik itu terdiri dari 3 tahapan. Yang satu pra-observasi, kedua observasi, dan ketiga pasca observasi. Kira-kira menurut Bu Yani, saya ingin membantu kompetensi yang mana? Bulis otomatis kan akan melihat saya bagaimana cara saya mengajar kepada siswa, lalu apa kekurangannya, Bulis bisa memberikan masukan kepada saya. Jadi intinya nanti kita bisa saling sharing ya Bu Yani tentang keadaan pembelajaran kita nantinya. Bu Yani, nun saya jadi untuk observasi pelaksanaannya kapan ya? Kalau bisa sih besok pagi Bu, pas besok pagi juga pas pelajaran matematika. Jadi pas anak-anak masih mood-moodnya untuk belajar. Gitu. Jadi pada pagi ya, saya masuk jam pertama. Iya, monggo. Untuk persiapan pembelajaran matematika, capaian pembelajarannya apa Bu Yani? Capaian pembelajarannya insya Allah kita akan membahas masalah pembagian bilangan caca dari angka 1 sampai dengan angka 10.000. Bilangan caca dari angka 1 sampai 10.000. Untuk tujuan pembelajarannya Bu Yani? Tujuannya sih saya berharap dengan adanya pembagian secara sederhana, anak-anak itu lebih memahami daripada selama ini kan anak-anak menganggap kalau matematika itu apalagi perkalian dan pembagian kan menakutkan. Jadi saya akan mencari metode-metode yang pas agar anak itu mudah memahami dalam pembagian. Jadi indikator yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut apa Bu? Indikatornya supaya anak itu bisa memahami, kemudian menjelaskan konsep pembagian, kemudian langkah-langkahnya bagaimana cara pembagian yang sederhana, kemudian di samping itu juga saya akan memberikan contoh-contohnya agar anak itu lebih paham dalam hal pembagian bilangan caca. Untuk persiapan kegiatan supervisi akademik besok, apa yang disiapkan oleh Bu Yani? Saya sudah mempersiapkan, tadi barusan saya mempersiapkan bahan ajar, kemudian media pembelajaran juga sudah, tinggal LKPD dan kisi-kisi yang belum Ibu. Persiapannya tentunya modul ajar juga modul ajar sudah siap. Ada modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, kisi-kisi. Untuk media pembelajaran kalau bisa dibuat semenarik mungkin supaya siswa lebih aktif dan antusias. Insya Allah. Menurut Bu Yani, apa harapan kita setelah pelaksanaan observasi supervisi akademik? Harapan saya sih saya bisa tujuan saya yang penting anak bisa memahami ya Bu, memahami apa yang saya jelaskan, terutama dengan pembagian itu, karena kan kita harus step by step untuk mengajarkan anak, tidak bisa langsung ini loh seperti ini, itu tidak bisa. Jadi kita harus step by step supaya anak paham betul. Jadi saat anak saya kasih tugas, anak bisa mengerjakan. Untuk dipersiapkan sematang mungkin ya Bu Yani. Alhamdulillah pembicaraan kita pada hari ini sudah selesai. Kita tinggal menunggu pelaksanaan observasi besok. Sudah Bu. Saya mau pamit dulu, mau melanjutkan tugas-tugas yang masih kurang. Insya Allah kita akan ketemu besok ya. Mudah-mudahan sehat.
Ya ya, nah, ya. Diusahakan tidurnya itu jangan terlalu malam, ya. Karena apa? Nanti akan berpengaruh pada keesokan hari, itu ya. Nah, sekarang pelajarannya apa ya? Matematika. Matematika kita akan membahas dilihat dulu. Itu ada. Kita akan membahas pembagian. Ya. Pembagian. Jadi, untuk sementara kita akan membahas pembagian sampai dengan 5 dulu, 5 atau 6. Yang mudah dulu. Karena apa? Pembagian itu kuncinya harus hafal kata. Iya. Makanya setiap pagi Bu Guru menyuruh kalian untuk menghafalkan kata. Iya. Fungsinya adalah ini untuk pembagian. Ya, kalau Bu Guru tanya sekian bagi sekian, kalian sudah paham. Nah, di sini Bu Guru ada contoh. Ada 3 contoh. Bu Guru kasih contoh 1 dulu. Nomor 1 yaitu kemudian yang di depan menggunakan kartu bilangan. Nah, pas kebetulan Bu Guru menggunakan kartu bilangan yang biasa kalian lihat. Ya, yang gampang, yang biasa kalian bisa membuatnya sendiri. Kalau kalian bingung. Ya. Ini menggunakan kartu bilangan. Lalu di situ di dalam contohnya nomor 1 yaitu 24 dibagi 2. Berarti menggunakan berapa gelas? 2. Menggunakan berapa gelas? 2 gelas. 2 gelas ini ya. Ya. Nah, di sini ada kartu bilangan 24. Kita bagi 2 ya. Dibagi 2 sama rata. Yuk kita hitung sama-sama, kita masukkan. Yuk hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tadi berarti jumlah kartu bilangannya berapa? 24. Kemudian kita lihat setiap isi dari kartu bilangan yang ada di dalam gelas tersebut berapa? Yuk kita ambil semuanya di sini. Kita ambil ya. Kita ambil, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada berapa? 12. Ada 12. Bu Guru isikan di sini 12. Ini ya, 12 ya. Gampang lo ya? Gampang lo ya? Nah, sekarang Bu Guru. Nomor 2. Ada 36. Guru kasih kartu bilangan 36. Ada berapa gelas yang harus kamu isi? Ayo, ada berapa gelas yang harus kamu isi di situ? 3. Ayo, sekarang kamu masukkan 3. Hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
lihat di gelas. Coba diambil semuanya. Nah, dihitung ke depan bersama-sama. Yo, yang tinggi. Yo, berhitung sama. Hitung bersama-sama. Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti isinya berapa? 12 ditulis di papan tulis. Iya, 12 semua. Ya, tepuk tangan buat Kepos. Nah, sudah paham ya caranya ya? Sudah paham apa belum? Ya, sekarang. Nah, tugas kalian sekarang yaitu secara berkelompok. Ya, Bu Guru sudah menyiapkan LKPD. LKPD apa sih? Soal. Ya, soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi Bu Guru minta kalian mengerjakan bersama-sama, tidak ada yang mengerjakan, ada yang ngobrol. Bu Guru tidak mau. Mengerjakan bersama-sama. Di sini nanti kalian tulis nama kelompok. Kelompok 1 apa ya? Hari Senin itu kelompok 1 sampai dengan hari Sabtu kelompok 6. Ya, jadi kalian ingat-ingat kalian ikutnya kelompok berapa? Paham ya? Ditulis nama kelompoknya, kemudian anggotanya siapa saja. Tidak mungkin ada nama kelompoknya nggak ada anggotanya, berarti karena ya masa yang mengerjakan sendiri ya. Terus nama kelompoknya siapa saja, tulis. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan kemarin? Kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin sudah cukup puas ya, karena anak-anak tidak aktif dalam konteksnya, jadi suruh maju anak-anak antusias itu yang merasa puas, karena memang kita itu mengajar agar anak itu merasa senang. Kalau tidak senang, kita merasa gagal dengannya. Jadi kalau misalnya memang sudah antusias, sudah jiwanya mereka sudah keluar, saya tidak merasa puas. Tujuan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dirancang sudah memenuhi semuanya. Kalau memenuhi semua, tentunya belum ya. Mungkin sebagian besar sudah saya sesuai dengan rancangannya. Hanya memang ya yang namanya anak kan ada juga yang membuat gaji itu yang akhirnya waktunya sudah selesai, akhirnya kita belum selesai dengan pembelajaran itu membuat kita ada sedikit masalah. Selama ini menjadi kekuatan apa yang dimiliki dengan kegiatan pembelajaran Bapak berhasil? Saya lebih merangkul ke anak-anak. Saya menempatkan diri saya sebagai teman. Kalau
lebih terbuka dibandingkan saya memposisikan sebagai guru. Kalau sebagai guru biasanya kan anak akan kecewa atau takut. Tapi kalau misalnya sebagai pengajar bisa menceritakan apa saja yang dia rasakan ataupun pembelajaran yang tidak dia pahami pun juga dia akan Untuk kegiatan pembelajaran sudah dilakukan mengerti apa kelemahan atau kendala selama proses pembelajaran tersebut. kendala memang persiapannya cukup singkat cukup singkat memang kegiatan sebelum-sebelumnya kita lakukan kegiatan akhirnya mau tidak mau kita menggunakan alat peraga seadanya. Alhamdulillah dengan alat peraga seadanya anak-anak pun juga ternyata paham. Tapi kendalanya pun juga ada beberapa kendala yang saya alami dalam hari ini. Itu ada anak yang mungkin caper ya Bu, yang caper jadi butuh perhatian juga. Tapi kalau misalnya kendala-kendala lain sih seperti tidak. Menurut Bu Yani untuk mengatasi kelemahan dan kendala itu, Saya biasanya kalau misalnya anak-anak yang seperti itu, yang caper seperti itu, saya lebih mendekatkan diri ke mereka. Jadi kalau misalnya biasanya kan anak ada yang dewasa, sudah dewasa ya Bu. Dewasanya dalam artian mereka bisa menyikapi masalahnya sendiri. Ada juga yang apa-apa tuh gimana sih Bu, ada yang melenggokan atau bagaimana. Ada juga yang anak-anak merasa gurunya cuek. Jadi kita harus merangkul semuanya. Kendala yang paling susah memang anak yang masih manja. Yang masih manja itulah yang akhirnya saya harus menguatkan mereka agar mereka itu tumbuh rasa itu. kemarin kan Bu Yani menggunakan media apa nih Bu Yani ke? Media apa namanya pecahan menggunakannya yaitu botol bekas ya, dan pembagian. Kayak hasilnya rencana pembelajaran yang akan datang dengan media lain yang akan digunakan. Media lain saya biasanya banyak media. Biasanya saya menggunakannya visual, audio visual atau proyektor itu kemudian nanti saya modifikasi dengan media yang konkret yang anak-anak sudah terbiasa, jadi mereka tidak asing melihat media-media. Dan di samping itu pun juga sekolahan pun juga kan memiliki media pembelajaran alat-alat praktik, biasanya saya manfaatkan. Jadi hubungan apa yang dibutuhkan dari teman-teman guru atau kepala sekolah untuk belajar langsung pembelajaran? Hubungan tentunya dengan orang ya Bu. Di samping hubungan adanya partisipasi dari masuk jawab dan partisipasi oleh membuat saya tetap semangat. Jadi untuk pasca vaksin ya vaksin yang akan saya sampaikan kepada Bu Yani sebagai keseluruhan pembelajaran yang sudah dilakukan itu baik, kemudian tetap capaian tujuan pembelajaran dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sudah tercapai. Hanya saja untuk pengelompokan siswa dibuat jangan sesuai juga, tetapi sesuaikan dengan profil belajar siswa, dari minat, dari bakat, dari gaya belajar,